Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, nama ba'd. Jamaah salat subuh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah atas limpahan rahmat-Nya yang senantiasa diberikan kepada kita sekalian, yang tidak pernah sanggup kita tebus dengan ibadah kita yang sedikit, dengan ibadah kita yang kadang-kadang banyak malasnya, yang kadang-kadang ibadah kita bercampur dengan ria dan sebagainya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang berbahagia, marilah kita berkomitmen agar tetap salat secara berjamaah 5 waktu sehari semalam, apalagi kita adalah laki-laki. Walaupun kadang-kadang semangat itu surut sekali-kali, itu kadang-kadang sifat asli kita nyoba cipta laginya. Tapi caranya adalah benar orang putun, berwajib melasahnya benar orang putun. Orang dang beb, bahasa Aceh je orang dang beb. Padahal bahasa Inggeris bukan beb, Pak Jul beg. Majik bahasa Aceh orang dang beb. Majik ke beb. Jadi benar orang putun, walaupun orang-orang sat. Jadi hana orang putun nanti kadang-kadang bisa loss. Untuk subuh kan subuh walaupun orang sat-sat kata. Orang sat-satnya baik gadah li amban. Tinggal tambah orang baru. Atau orang-orang yang hana istiqamah, nah ketika tapi orang istiqamahnya baik gadah-gadah. Pajan cik gadah hati habis umur, dro gadah habis umur dro gadah. Mai hana orang petun payah idang sembahyang jamaah. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ba'bungahnya tanya lanjutkan kajian, mohon maaf sempat tertunda bulan lalu. Jadinya kalinya baik tak pegah bahasa takut lah. Jadi nak momen lain, special edition, momen kurban. Tak pegah masalah kurban saja. Menyana disinggung oleh ustaz sebelumnya berarti tak anggap sebagai tambahan kajian lah. Ya. Nah ustaz tadi, tak mawardi nak pegah kurban dah. Alah. Cucut, harap apa cucut karena korban piluah cucut kan, tak kira juta tambah-tambah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak pegah secara acak, kemudian secara random bahwa ibadah kurbannya bukan ibadah sekali seumur hidup, bukan. Tapi ibadah kurbannya ibadah yang dilakukan berulang-ulang. Setiap tahun siapa yang ada kemampuan di begitu truk Idul Adha na ibadah kurban dalamnya bagi siapa? Bagi yang mangkana lahu sa'atun, yang nak kemampuan kurban. Artinya orang-orang yang mampu berkurban, dia harus berkurban pada setiap tahun. Hadisnya sebagai hadis yang terkenal tentang ibadah kurban diartikan oleh Imam Abu Hanifah, hukum kurbannya wajib. Ya, man kana lahu sa'atun wa lam yudah fala yaqrabanna musallana. Sosok yang nak beri kemampuan untuk kurban tapi si urangnya haitem kurban, si mannya haitem kurban, maka janganlah dia mendekati tempat salat kami hang bijak semayang saja Nabi. Artinya menurut Imam Abu Hanifah hukum kurbannya wajib hukum kurbannya. Tetapi ulama yang lain, misalnya Imam Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan hukum kurbannya kan wajib lah. Tetapi sunat yang sangat-sangat dianjurkan, sehingga dalam perspektif ulama Syafi'iyah nayakeun sunat ainiyah dan sunat kifayah. Jadi sunat-sunat yang sangat dianjurkan. Arti sunat atas setiap diri muslim itu harus kurban dia. Dan juga
apabila dalam satu keluarga na yang ka kurban, maka kamu madai keluarganya. Hana payah kurban li sampai umpamaji lagi lawit nio na getio pahami cara kurban ji umpamaji tonyo kurban ke linto, tono ke kurban ke dera baru, hari untuk ayah, kemudian untuk mak, ton kelhe kurban ke anak tuha, ton ke kurban ke anak lemoi dua, ton kelima kurban ke anak lemoi lhe, ton keenam kurban ke anak lemoi put. Kan? Lagi kan? Jadi kan lagi nya kurban ji untuk satu keluarga. Artinya kalau satu kambing sebagai ukuran minimalis, satu kambing cukup untuk satu keluarga. Menyolumo sepertujuh untuk satu keluarga. Yang ukuran paling minimal. Artinya sejamaah yang berdi Allah Subhanahu wa taala, sidra urang jid gunit kurban tabuh kambing untuk satu keluarga, walaupun keluarganya ramai. Sepertujuh lemo jid genit satu keluarga, walaupun keluarga koknya ramai. Yang ukuran minimalis. Tetapi tidra orang pun jid kurban tabuh lemo untuk sabuh keluarga. Tidra orang jid kurban padung-padung boh lemo untuk satu keluarga, karena koknya nak kemampuan. Bunuh adalah ukuran paling minimalis. Tetapi tidak perlu diniatkan dan jangan diniatkan satu ekor kambing untuk satu orang. Jangan. Satu kambing, satu keluarga. Jadi keluarga di cover dalam niat untuk seekor kambing. Sila jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kele ulama Syafi'iyah dengan sunnah kifayah. Artinya kagak kurban le ayah yang Urinang lam rumahnya anak anak pun kurban le kan memadai dengan kurban ayah. Bak saboh mono. Meo kemampuan kita saboh. Jitani. Mempunyai kemampuannya lebih dari saboh. Ya, silakanlah. Masa orang kaya bagi toki raya lang kampung tengoknya umpamanya ke kurban saboh kameng cit. Nah, padahal kemampuannya adalah lebih dari itu. Jadi disesuaikan dengan kemampuan. Tetapi bahwa satu ekor kambing cukup memadai untuk satu keluarga. Sila bahagia. Lalu apa makna sa'atun? Bagaimana ukuran sa'atun? Ukuran mampu berkurban. Toto yang kun urang yang mampu berkurban. Dan orang yang hanya mampu berkurban. Dalam perspektif ulama Syafi'iyah, orang yang mampu berkorban adalah orang yang lebih belanja tabuh kambing dan sep kebutuhan kedra dan keluarga dra selama pun uro nahar yang uro sembelih lah tanggal 10, uro tasyrik tanggal 13, tanggal 12, tanggal 11 pun uro. Monyo tak ilustrasi agaknya. Monyo orang napeng ge sekitar penaken 5 juta. Napeng ge 5 juta agaknya dalam masa Idul Adha. Misuji kebutuhan agaknya sidro urinang sidro anak gelhe. Na 5 lah remo. Untuk kebutuhan uro raya uro tasyrik he uro. Kan? Tengah 10, 13, 12, 11. Padung kira-kira peng perle. Padung kira-kira belanja lah masa put uronya. Abeh belanja mau 2 juta aja setengah atau 2 juta. 2 juta abeh save 2 juta. Save 2 juta mau bagi atau hana tro 2 juta. Put uro hana tro 2 juta. Tak kerja 2 juta. 500 tiro mau bagi atau hana tro 500 tiro untuk 5 tro mau bagi. Put tiro pokoknya hitungan 2 juta. Punya 2 juta peng untuk put uronya. Nah lebih peng 5 juta. Kenal 5 juta lebih. Menopel 5 juta. Maka 5 juta merupakan kami yang tahu. Belum kan. Dino pada yung kami 2 juta 800 kan? Atau sepertujuh limo 2 juta 800. Dalam perspektif Imam Syafi'i, yang orang dianggap mampu berkorban. Jadi menyana peng 5 juta
artinya kebutuhan tanya selama pun urohnya 2 juta. Nah lebih peng 2 juta, merumpu atau kami? Ini orang mampu berkorban. Mempunyai ukuran kemampuan, dalam latahnya bandu mampu kan? Dalam latahnya, bukan latah aja. Bagaimana tadi? Jadi artinya apa? Ukuran kemampuan itu kita punya kemampuan rata-rata. Sebab hanya yang dilihat untuk kebutuhan selama umrah tasyrik ini minta penglah. Kan? Dalam masa-masanya kita minta penglah. Itu paling paling standar lah. Jadi ketika kita mengaku kita bermazhab Syafi'i, maka kita pakailah parameter daripada ulama Syafi'iyah seperti itu. Dan kita rata-rata memiliki kemampuan untuk itu. Sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita yang perhatikan, mahan tanya kadang-kadang merasa lagi dalam kisah-kisah inspiratif. Kenan kalau bawa HP ni tamang HP kisah inspiratif tentang korban untuk mak. Karena korban untuk mak yang kayak juga ke filem. Belum kalah di Malaysia katri kayak juga ke filem. Karena mau 20 tahun yang kau ikut kayak juga ke filem. Korban untuk mak. Jadi nanti orang hidang tuha, tiro nenek kagak peng belasan tahun kita bong. Berarti fakir saya. Kita berat fakir punya ukuran tamu kameng. Tidak kagak kita bong hana tro. Tinggai bak gubu ali tanah bobong od meria. Punya istilah haji kan punya urang gati di Aceh kan bobong od meria ada di Malaysia Malaysia lah. Bintih triang atau bintih pelepuk meria ali tanah cik urang gati takit-takitan tapi ingin berkurban. Ya neknya ingin sekali berkorban. Sehingga aku petahopeng. Napeng tak kerja ukuran orangnya. Dia tak nak pegat cerita, tak ilustrasi cerita. Napeng 2 juta tengah. 2 juta tengah ke hana merompak kameng lah. Hai kameng meragukan 2 juta tengah. Kameng pijur. Ija anak koknya, dia belum kameng upekan. Ada istilah lagi, biarnya hino jak kena oleh karing. Bapeng 2 juta tengah. Terus oleh karing. Ipegah lepo le orang kat kameng padu miu kameng waita lepak nah lagi tengok dulu kau waita lepak umalunnya hantet peng kebit hantet peng yang napeng ci 2 juta 500 pokoknya terjadilah negosiasi kan tawar menawar akhirnya penjual kambing tadi menyetujui harga 2 juta 500 nya kenya yang napeng menyamunan ni intak tiap rumah ketika gak intak rumah truk kena ulam duro umpamaji kan urang yang intak kamenya gekalan suasana igampung lam duro bak rumah nyo pura-pura lam duro kan gekalan rumah rupaji rumah urang cukup fakir lagu yang bagonya merasa sedih dah wajarlah gunung gelek urang 2 juta tengah bahkan bantu gak intak kameng kena rumah ikul anak koknya piani inang kebetulan ihoi mak ai sambil berteriak mak dekat lempu lempuo ihoi mak je tengah de kamu nahun lantika yang ingin berkurban tadi ya mak dekat lempu kamu puo jadi kita lima punah dekat lempu kamu puo jadi rupaji yang dipuo adalah seekor kambing. Ya, akhirnya mak mengatakan, ya Allah ya Tuhanku, akhirnya tahun ini aku bisa berkurban. Kan? Akhirnya tahun ini aku bisa berkurban. Kisahnya kisah sangat inspiratif. Artinya dia menabung bertahun-tahun hanya untuk berkurban seekor kambing. Karenanya merasa malu lah. Orang-orang yang punya kemampuan setiap tahun tapi tidak berkorban. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dia maksud tadi bahawa
semangat untuk berkorban itu perlu, ya, untuk itu ditingkatkan setiap tahun, terutama bagi kita yang memiliki kemampuan untuk itu. Lalu siapa yang harus kenapa kita harus berkorban? Berkorban itu karena telah menjadi syariat kurban. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Kaji ke sebuah syariat, dan syariatnya merupakan syiar dari kurban, sehingga menjadi sebuah hari raya. Idul Adha, hari kurban, hari raya kurban. Ontakalan Mbak Nandi kok uro raya, kok hari pengorbanan uro raya, itulah syariat. Jika bukan syariat hanya tukai. Walaupun makanya uro raya, tapi uro penyembelihan. Artinya Muslim itu berhari raya dengan hari penyembelihan itu. Dan umat Islam tidak menganggapnya sebagai sebuah kekejaman, walaupun itu hari penyembelihan. Karena nggak anggap bahwa Allah menciptakan binatang ternak, ya kan? Allah menciptakan bahimatul an'am untuk dipersembahkan kepada Allah, yaitu untuk dikurbankan. Biar ada darah yang tertumpah untuk menguji keimanan daripada seorang Muslim, kan? Sehingga itu menjadi hari raya. Nah, sebenarnya menghormati Allah Subhanahu Wa Taala, karena yang kaji ke syariat, maka ibadah kurbannya hanya tertukar. Kita maksud hanya tertukar. Nah, orang berpikir lagi nyomenan kurban dah tukar mantan dengan lain. Ku tak ajuk kurban dah tahu orang kurban kan. Karena logika yang pernah dibangun dulu, putar kurban, menyolam, kita bercontoh di Aceh penuh juta orang, 5 juta orang, mana orang kurban di 2.500.000, setengah dari 5 juta, kita bercontoh ramai, 2.500.000 boh kami, lam siuro, menyogesi lam siuro kan, menyogesi lam siuro, 2.500.000 boh kami. Oh, pada nak teruk setengah man. Baik dah boh setengah, 2 juta aja. 2 juta boh kami. Siuro. Bang siuro ke siuro ke bagi. Siuro ke tagun. Siuro itu menglah WC mandu. Ban 2 juta boh kami. Jadi nak orang berfikir, yang mana keputih aksi kami. Keputih aksi lemah. Tarobah mana? Tarobah ke bantuan beasiswa. Ilong hana kurban tu aja. Ucap peng seekor kambing, mujuk ke beasiswa anak yatim, kan? Atau naud lain berpikir, saya tidak berkorban hari ini, sahur ini karena setiap tahun saya berkorban. Long akan loncok harga tabuh lemo, 10 juta, long sumbang 10 juta bak uro raya. Jadi sumbangan tadi tidak bisa menyamai pahala ibadah kurban. Walaupun harga sama dengan harga seekor binatang kurban, atau melebihi dari seekor binatang kurban. Jadi sedekahnya ditamang dalam sedekah biasa, pahala haji tak beda dengan pahala ibadah kurban. Nyaukin syariat yang tidak bisa ditukar, syariat yang tidak bisa diganti. Selanjutnya kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa ibadah yang paling dicintai oleh Allah pada hari raya ini adalah menyembelih kurban. Jadi karenanya menjadi sesuatu yang sangat-sangat dianjurkan. Kemudian berikutnya sebagai bentuk at-takaful al-insaniyah, ya, sebagai bentuk solidaritas sosial kita kepada sesama, sehingga kita bak uro rayanya tapajuh di kurban piujuk ke urang mandung. Jadi jit tajuk tetangga katanya, walaupun tetangga katanya orang kaya jit pajuh kurban, orang gasin apalagi, orang fakir apalagi, ya kan? Jadi dengan demikian diujuk ke handai tolan supaya dapat menikmati daging kurban. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada beberapa ketentuan yang katanya perlu perhatikan di dalam melaksanakan ibadah kurban, yang kadang-kadang merupakan hal yang spesifik tak perlu kita bahas, tetapi sudah disebutkan oleh Nabi SAW.
umpama ji urang ti kurbannya hanjit publo kulit kurban. Kulit dari binatang kurban itu tidak boleh dijual. Hadisnya sangat spesifik. Man ba'a jalda udhiyatih la udhiyatalah. Toto yang publo kulit binatang kurban, maka tidak ada kurban baginya, kan? Yang khusus kulit. Dan ada hadis lain yang Ali radhiyallahu anhu ketika menyembelih kurban Rasulullah SAW, Nabi pernah berkurban 100 ekor unta, 50 disembelih sendiri, 50 disuruh sembelih sama Ali, kan? Ketika disuruh sembelih sama beliau, sama Ali, kemudian Ali sembelih, kemudian Ali mengatakan untuk upah-upah operasional dalam penyembelihan itu nahnu nu'tihi min indina, kami membayar upah kepada tukang-tukang jagal, kepada tukang-tukang bersihkan binatang ternak itu, tukang-tukang cang daging, tukang tumpuk daging, min indina, dari kantong kami. Artinya bahwa yang perlu diperhatikan, untuk biaya operasional tidak diambil dari bahagian binatang ternak, dari bahagian daging kurban. Artinya ke urang si kurban hanjit tajuk upah dengan ulai lemah. Artinya urang si kurban, urang kerja bak kurbannya hanjit tajuk upah dengan daging kurban, hanjit tajuk upah dengan kulit kurban, hanjit tajuk upah dengan aksesoris dari binatang ternak. Apa aksesoris binatang ternak? Banyak aksesoris dalam hadis Nabi, apa yang ibali unta. Umpamanya untanya tempat kain yang diikat di belakangnya, tempat duduk lagi pelana kuda, umpamanya, kemudian yang menyobak lemah katanya ya ceh bak hidung apa ni? Klit. Gling bak jarang bak hidung pun Gling hidung. Gling lemah bak hati. Gling hidung je cik. Gling hidung, pakan menarik gling hidung karena gling itu agak khusus warna kuning, dari kuningan, ada nilai dia. Jadi maksud aksesorisnya, apa saja bawaan dari binatang ternak itu tidak boleh dijual. Kulitnya apalagi, kan? Bahagian dari daging apalagi, kulit mah anjir, bulai anjir. Kita kembali ni tak fikir lemah pandai boleh, tak fikir kameng ni mana boleh. Pandai je tak fikir kameng nak kebiri yang nak boleh. Kan? Umpamanya tempat orang lain biri-biri diandalkan sebagai binatang ternak, maka ada bulunya yang banyak. Jadi apapun dari binatang ternak tidak boleh dijual oleh sahibul kurban, oleh mudahi. Jadi tanya apa kurban hanya tak publo atanya. Yang kedua, panitia hanjit ge publo cit atanya gecok ke upah. Dalam perspektif ulama Syafi'iyah sangat ketat. Tetapi Imam Abu Hanifah membolehkan apabila dijual dan harganya tidak boleh kembali kepada sahibul kurban. Harga penjualan tidak boleh kembali kepada panitia kurban. Tetapi harga penjualan dibagi lagi kepada fakir miskin, kepada masyarakat. Yang je pula, umpamanya kasus ji ke tajai kulit. Hai umpamanya kampung tayongnya na urun kurban boleh peluh boh lemah. Umpama hai bunuh kan batas yang mengucapi kan yang nak lebih hebat kan, rata-rata lebih hebat. Berarti nak kurban lebih boh mendandit namanya. Mendandit lebih boh. Man lebih boh lemah. Nyo lebih boh lemah kena kamai ngong belum. Kan? Lebih boh kulit. 50 buah kulit bak kamai. Hot lemah bak kulit ke tajai. Tajai kulit. Lebih-lebih orang tanya di Darussalamnya hana tat terampil bak mengolah kulit. Kan? Bak mengolah kulit. Tapi nah sebahagian Aceh besar yang cara bak olah kulit. Kan? Kulit lemah yang ada leuk olah menjadi apa? Ibu-ibu menjadi apa?
Kulit, apa kulit? Kerupuk kulit kan? Buatlah aja kerupuk kulit. Kerupuk kulitnya malah lebih mahal daripada kerupuk mulia. Menyebut orang lah, bahan orang lah kan je kerupuk. Kan? Dia ketemu kan, dia gerapai dan sebagainya. Jadi dia kubla kulitnya, tapi tidak boleh kembali harga kulit kepada sahibul kurban. Tidak boleh menjadi biaya operasional. Jadi so tanggung biaya operasional. Biaya operasional ditanggung oleh sahibul kurban. Orang kurban sebenarnya hakikat kurbannya gesekra. Teman padun roh yang jauh gesekra. Kan ramai orang yang jauh punya hanjit sia pupah si. Maka waktu ditulis oleh panitia kurban kalinya 2.800.000 nyan karuh ke kengkoh biar haji pak panitia. Ngumpaka orang kampung nya 2.800.000 sia sabah kameng yang kan ngengkoh. 2.800.000 sepertujuh sepi yang kan ngengkoh. Jadi tanya sahibul kurbannya hanali tanggung jawab tentang engkoh operasional. Karuh dalam peng bunuh. Nyanjut anak matalah. Tapi tidak boleh, itu sudah menjadi tanggung jawab dari sahibul kurban. Monyo panitia bunuh mantang membutuhkan kepada engkau, dia harus melaporkan kepada sahibul kurban. Yo hampir engkau mempunyai salah kira, maka sahibul kurban harus menanggung kekurangan. Ya, karena menjadi tanggung jawab. Apa yang perlu diperhatikan? Sedang jemaah berbahagia, umpamanya kita panitianya menanggung kurban dulu. Panitianya kan kenpo kurban panitia, wakil daripada mudahi sahibul kurban. Mewakil kan harus melaksanakan memandung perintah dari orang yang mewakilkan, orang yang biamanah. Iblo lemah. Isi lemah. You tumpuk, you cang, you bagi. Yang mentang tugas kaya, you upah. Ya, ujrah bil amal kan, you upah karena kerja betul. Jadi dengan demikian, panitia tidak boleh melakukan lebih daripada itu. Gimana lebih daripada itu? Lu kepotah peng untuk belah lemah. Yang ada pegah contoh yang terjadi di masyarakat tanya. Kelompok ta, kelompok 2, kelompok le, kelompok 6, kelompok 10. 10 buah kelompok, 10 buah lemah. 10 buah. Tahu contoh buah lemah kan? Sabah kelompok tiap-tiap kelompok kena peng 2.800.000 hidro. 7 kali 2.800.000 betul? Betul? Sekurumlah mertu. Nyo, sekurumlah mertu. Sekurumlah juta, sekurumlah belum. Ye, sekurumlah juta ada apa beda matematika yo. Nyo matematika hanya beda ini mesti rumus. Sekurumlah juta 600. Ya, haji terkeju. Ente tahu yang matematik itu tahu kan? Sekurum kali 7 ya. 2.800.000 kali 7. Sekurumlah juta 600 umpama haji kan? Kelompok sa sekurumlah juta 600 sampai kelompok 10. Rupa ji hotel tay ablo lemo, panena lemo 3.600 kan mandu, mantiplo bo lemo. Na lemo merompak 3.500, na lemo kedua merompak 3.700, na lemo kelih merompak 3.700, na lemo kepe merompak 20 juta. So kamu ya ato yang peternak yang kamu pegang yum kan apa lemo? Kan? Apa yang kemungkinan terjadi ini? Yang cukup bahaya. Apa bahaya? Jadi bahaya menyo panitia hanamho. Orang kelompok pun keaman kaya. Yum lemo bamaji 3.600.000. Aman. Lemo truk tempat kena kampung A 3.600.000 umpamaji karuh ngangkoh bawai. Kan? Karuh ngangkoh kerja umpama atau ngangkoh kerja je cheat. 3.600.000 umpama ji pah
600 mau bagi kegoh kerja. Pokoknya si kurung lah hitam 600 nya kasih. Kasep all out mendung. Tapi bagi lemo yang hansip umpama jina yum 20 juta nyen kiban cara panitia bono na lemo yang di kurung lah hitam. Nah pada lemo kelompok di kurung lah hitam tertuh ke lebih peng. Kelompok sana lebih peng, kelompok 2 na lebih peng, kelompok pun lebih peng. Kelompok 20 hansip peng. Kelompok di kurung belah, kelompok 10 hansip peng. Kelompok di kurung hansip peng. Maka peng yang hansip dari kelompok 10, peng yang hansip dari kelompok di kurung, hanajit ditutupi oleh peng lebih dari kelompok lain. Karena apa? Karena bukan milik sahibul kurban kelompok 10. Karena kan peng sahibul kurban kelompok 10. Jadi panitia tinggal melapor, hai tengku, drone yang kelompok 7 drone hansip karena lemor drone 20 juta. Apakah rek kalau 20? Apakah rek kelompok kamu 20? Nyai kamu pikir mayat tengah jaruh drone kelompok lemor yang 20 juta. Kebetulan kena mbak kelompok 10 lemor 20 juta. Kena mbak kelompok sa lemor 13 juta. Maka hana kamu yang undi ya tanya, hana kamu yang sengaja tanya. Jadi apa yang harus dilakukan? Kekurangan dari kelompok 10 mono harus ditutupi oleh orang kelompok 10. Tidak boleh diambil dari kelebihan kelompok lain. Kenapa? Karena ibadahnya ibadah orang kelompok 10. Malah menyona orang yang jauh bukan. Ya ibadah long yang laki maaf ya anjuk ledra ni yang hansip. Kan? Bambang hansip pada tepo. Hansip 100 ribu tepo atau hansip 100 ribu tepo. Yang tanggung jawab kamu 7 hadra. Ben dia sedekah ledra nya kurban kamu kelompok 10. Hanjit kamu cok pengurus lain dia tu kekurangan dari kurban kamu, dari ibadah kamu. Apalagi tanpa sepengetahuan kai pegak juli panitia. Cukup bahaya panitia. Panitianya but tanggung jawab amanah orang tu kan. Panen natro tingkat mengambil sebuah keputusan menutupi kekurangan kurban orang lain. Jadi ada diskusi banyak tak lupa ya. Kita masuk dalam sesi diskusi. Dipersilakan. Ya. Lebih peng dari peng kurban menol kan? Lebih peng dari peng kurban menol tinggal terlaporkan mbak kelompok yang lebih peng atau begitu kata pegah gampung kata pegah saboh ketentuan lang gampung mbak masyarakat menyona peng lebih kitanya akan tak pakai pengnya kelebihan dari bermandung kelompok yang lebih dapat tahu tabah kena untuk kepentingan kemaslahatan belasah apabila pengumuman namanya kan apabila kesepakatan kiban sepakat mendung sahibul kurban umpamanya sepakat ambil sepakat berarti dia sedekah agaknya dari kelebihan tetap iwai pahala ke urungnya kenapa enggaknya menurut dari awal tapi menyona salah siro dalam ni umpamanya na urung 20 dan siro iloh nak setuju yang lebih pen pulang peng lo nah lebih peng yang 50 ribu pihak pulang gue ya karena penggonya ya yang hanji penitia tampai danya makanya harus jelas dari awal nyo 2 juta lapar tu katenten tu na lebih bacut nyo yang na lebih kita akan tak pakai kepada kepentingan umum umpamanya kan dan disepakati ada masalah jadi leganya sebabnya sebenarnya merupakan tanggungjawab urung mono. Tanggungjawabnya yang gesi gero, geblo kameng gero, gesi gero. Geblo lemo gero, gesi gero. Mina lebih ada kan? Jadi ketika lebih pada orang lain yang sudah diamanahkan supaya berbelit-belit ujung ge bunuh. Nah lebih 20 ribu, lebih 50 ribu masaknya harus tak pulang mbak urungnya. Ya berarti disepakati dari awal.
apabila terjadi kelebihan di dalam penggunaan dananya karena lemo yang tablonyo adalah harga haji bervariasi, maka kelebihan itu akan kita manfaatkan untuk kepentingan umum umpamanya. Bukan diambil sebagai bahagian daripada ongkos. Ongkos sudah kelar. Ini yang penting. Ongkos haji kelar. Umpamanya ongkos kos sabah lemo. Padu umpamanya 1 juta. Kelar sabah lemo 1 juta. Berhitamang dalam yum lemo. 1 juta ongkos peglih berhitamang lang yum lemo. Yang kelar anak masalah sepulih. Orang gujuk sesuai dengan harga itu. 2 juta lapar tu kasiap ngon engkoh tumpuk sampai selesai. Ya, baik. Yang kedua lah ngampung biasanya benar lah ngampung. Yang nak bayar ke engkoh si ya. Kemudian engkoh peglih pun. Kenapa biasa engkoh peglih pun? Engkoh lah pun engkoh yang raya-raya umpamanya peglah pa bamper peglah ule. Yang lain dilakukan secara gotong royong. Yang jecit karena kalah menjadi kebudayaan adat istiadat lah kampung bergotong royong. Tetapi sahibul kurban dia sudah bayar itu semua. Kebijakan di kampung yang nak bayar cik ke engkoh-koh tagai dan engkoh menguliti untuk koh yang raya-raya yang kan dianggap selesai. Yang lain dilakukan secara gotong royong. Itu sudah dianggap selesai pada sahibul kurban. Bahan masalah dengan sahibul kurban. Jadi leganyan yang perlu kita yang perhatikan. Baik, nah yang lain. Ya, memanglah waktu penyembelihan ibadah kurban setelah kita salat Id. Itu waktu yang paling utama lah. Lu tak temayang uro raya, uro pun raya kan? Yang paling utama. Moyo hana dasi uro pun, hana masalah dasi uro kedua, dasi uro kelih, dasi uro kepul. Yaitu hari-hari tasyrik. Ya, yang utama uro pun. Jadi makaji kan? Kita kena sunat dari baru. Sunat tidak melakukan. Urung-urung sahibul kurban, sunat tidak menggunting kuku, tidak mencukur semua bulu di badannya dari baru tanggal satu kan sampai ura kurban menyodra ne kurban ura dua baru je cukup ura dua ura je ko menyodra kelhe kaku 12 ura pe hapre ke monya ura pun mesti ka cukup ni ka gatai majikan nyo ka panjang ka 10 ura kena mulai dari baru tanggal 1 Zulhijjah. Tanggal 10 ni ura dari belakang dari masjid langsung kurban. Leh kurban baru je gunting. Ada sunnahnya di situ. Mau menyambut mahal ba ura kedua nasi ya ura kedua ura je peglih, ura kelih baru je peglih. Yang akibat hukum dari bunuh. Tetapi waktu penyembelihan adalah seperti tadi, hari-hari tasyrik dan hari nahar itu sendiri. Memang menyodati kedua juga mudah. Nah orang kampung jamun yahne, nah setelah yahne ide kampung kamu ide, dia kita mayang uraya bam masjid. Kameng jika gubah yang titip ton irmo kameng, gua dari masjid, gubah kena oleh korma, gua juga orang. Leh kita bayang raya, gua gutia juga roh. Setiap tahun gutia roh karena punya kemampuan menyembelih dan beliau memilih waktu afdal yaitu setelah salat Id. Nah, dalam dampak hukum urung yang salah Yohana pun roh dikirim kurban online. Kurban online pada dasar jujur. Kurban online dikirim-kirim. Tapi harus dipastikan bahwa isi kurban dia tu bayar. Mamnya tak kira unanggro lain yang lebih awal lebih awal nanggro gop itu bimata urung nanggro katanya urungnya harus dipastikan umpamanya sebuah nanggro di Afrika atau nanggro Pak Jul yang lebih awal daripada kitanya umpamanya itanya jino kupoh kan poh 6 kan nah nanggro umpamanya ka poh 10 ini kan ka poh 10 kan kali teman orang raya ini poh 10
Papua kan Nengrogok kan. Telitih 2 jam kan. Mesti hidih kapal tiplo, kita yang mendam 8 mendam Allahu Akbar kalau itu semaya. Mendam terkebi kan. Hidih kapal tiplo. Hidih kurban yang tanya kirim hanya isi di Papua ile. Karena sahibul kurban di Banda Aceh. Goh dia gitu semaya. Panjang ciri di Papua, itu semaya itu. Itu semaya itu mempunyai puah guru, hidih kapal tiplo. Telepon ke dia Papua, WA orang di Papua, kamu kali semayang, kanjit sih, baru kanjit sih ini. Ya, yang dampak hukum dari apa namanya kurban online. Mamanya orangnya tak ada masalah haji, gunakan mudah. Jamun mentang apabila kurban kita wakilkan kepada orang lain untuk disembelih di tempat lain, itu harus dipastikan di tempat kita sudah selesai salat Aid para mudahhi. Yang paling aman sih orang kedua. Mbak kirim-kirim kurban dari lain. Orang kedua sih itu pastikan orang pun dah selesai orang sembahyang Idul Adha, itu sahibul kurban ya. Jadi seperti itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Baik, dalam yang lain. Mampakan tidak terkait urut bayang anak ulai. Gitu semua. Tanya jid tacok apa jo si kurban ro tu apabila kurbannya kurban sunat. Kurban biasa kurban sunat kan. Dan dibenarkan tanya tacok seperleh. Ya, bang. Sisa kita bagi pada tetangga, kepada handai tolan, kepada fakir miskin dan sebagainya. Orang-orang kaya cit kan. Apabila kurbannya kurban nazar, tanya haji tecok macuk ni harum baju khas kurban nazar kan. Apabila kita ada berkurban untuk nazar atau orang berwasiat berkurban, ini wasiat berkurban berarti pasti kurban nazar kan. Itu tidak boleh. Kalau kurban biasa itu boleh. Sepertiga kita sembelih sendiri, kita makan sendiri dan kita bagi juga sendiri. Dan afdalnya seperti itu. Afdalnya laginya. Baik, ada lain? Lihat silakan. Mengenai nazar kurban kurban nazar bersama. Kurban nazar kalau seandainya seseorang memang sudah berazam di dalam hatinya kalau dia akan berkorban setiap tahun, maka itu ya. Apa yang menyebabkan kenapa nazar ini tidak boleh dimakan sedangkan sunat boleh dimakan itu? Ya, yang pertama tentang orang sudah bercita-cita, berazam kan, berazam berkorban. Apakah dia telah mengikrarkan dia bernazar bahwa apa namanya kan dalam Al-Quran kena ayat tentang masalah sesungguhnya aku bernazar kepadamu. Benar cerita Nabi Zakaria dalam Al-Quran kan. Dengan puasa. Jadi kita mengikrarkan nazar kita, kita niatkan, kita ta'yin dalam hati, kemudian kita ucapkan nazar itu untuk kita berkurban. Itu ketika kita punya kemampuan, kita harus membayar nazar itu. Tapi kalau kita umpamanya baru punya cita-cita, umpamanya pajang-pajang rezeki, untuk tak kurban tak pokoknya nah gitu kena kalau kita apa namanya menta'yinkan apa namanya kita memasang niat kita untuk bernazar berkurban. Apabila kita sudah niatkan nazar, maka kita harus membayar nazar itu. Wa ma anfaqtum min nazrin apa namanya? Nafaqatin au nazrin fa innallaha ya'lamu. Baik. Jadi itu apa yang diniatkan untuk nazar atau apa yang diniatkan untuk infak, Allah lebih tahu kan. Itu ayatnya kan. Kemudian yang kedua, kenapa kita tidak boleh makan yang kita nazarkan? Karena yang dinazarkan itu sesuatu yang sudah diniatkan untuk diserahkan, untuk dikurbankan. Apabila dia sudah diniatkan untuk dikurbankan seluruhnya secara totalitas, umpamanya diniatkan seekor kambing
diniatkan sebagai nazar, maka itu seluruh dari apa yang diniatkan sebagai nazar itu sudah diserahkan. Lain umpamanya bunyi adalah dalam bentuk sunnah, bunyi sunnah kita dibolehkan untuk mengambil bahagian darinya, tapi nazar kita tidak dibolehkan. Kalau dilihat kenapa secara secara hakikat apa alasan tidak boleh, saya juga tidak tahu. Pakon yang nazar hanya dapat jauh. Lagi pertanyaan yang uronyo belum terjawab cibalun. Umpamanya kan dipegah oleh Nabi urunan seekor sapi 7 ro. Urunan seekor unta 7 ro sih. Tapi nisab kewajiban zakat unta 5 unta. Nisab wajib zakat. Nisab 50 lemah. Kerja otak kan? 50 buah lemah baru kena zakat. 5 buah unta baru kena zakat. Zakat kita bukan main. Pakan bak zakat nisab unta ji 5 ekor, nisab sapi 30 ekor. Pakan bak kurban 1 ekor unta bisa dikongsi 7, 1 ekor sapi juga 7. Ini hanya terjawab. Dan syariat yang sudah disebutkan oleh Nabi SAW, ya kan? payah jawabannya kemudian hendak dijelaskan dalam syariat, dalam dalil kita tidak bisa kita meraba-raba. Sama dengan nyoji, sama dengan pakan zakat ji 2,5% baru mekat, pakan 30% baru jauh belang. Nyampi hendak dijelaskan pakan, tapi para ulama mencoba menjawab. Di antara jawabannya apa? Oh, karena sektor pertanian itu tidak sama peran alamnya dengan sektor perdagangan. Sektor perdagangan peran alamnya itu tidak begitu berat. Tapi faktor manusianya lebih berat. Menyoba sektor pertanian alamnya lebih berat. Tanya oleh ketemu lah. Oleh tak pula pada tahu. Kan? Tak bawa rumah tengok. Mina tajak alam. Minggu ke mina tajak alam. Tak boleh pada. Tak semprot. Tak boleh. Punya hujan atau irigasi dan sebagainya. Peran alam lebih banyak. Maka zakatnya 10%. Punya orang buka kedai. Buka kedai dari bunga sampai tepuk sampai malam. Jaga orang malam. Barang dagangannya. Ya. Sehingga dikenakan zakatnya 2,5%. Yang hanya alasan-alasan yang diberikan. Tapi bukan berupa dalil. Sehingga minta yang pakon, yang nazar hanya dapat jauh. Kalau sudah berazam setiap tahun berkurban dan dia tidak menyebutkan itu nazar, boleh. Ya, kalau dia tidak menyebutkannya kepada Allah, karena dia bernazar kepada Allah kan, dia bernazar kepada Allah. Walaupun hendak ucap, mana pun sih, betul ke hendak ucap. Kepada Allah. Ya Allah, kan hendak ucap, itu sudah nazar lah. Ya kan? Goyah hendak berdubik kalimat, tapi langatinya lum berhaba langati. Ya Allah ya Tuhanku, lum nyoluluh baru pula dulu apa biasa orang bernazar baru dulu lu gawe maksudnya ya Allah Tuhanku lum nyoluluh apa gawenya ada agam namanya nyoluluh ti agamnya itamam beleti tonyo itamam beleti agam. Dia menazar kepada Allah. Nyolong ti kurban dah, kurban nazar. Hana ucap, tapi sudah bernazar kepada Allah. Jengkah, kan nazar lah, walaupun tidak diucap. Manggu ikrar dengan lebih yakin kan? Ketika diikrarkan sudah yakin, kan? Seperti itu. Masalah pembagian, yang saya tahu kan maksudnya pembagian itu dibagi 3. Ya. Sepertiga untuk dia, sepertiga untuk hadiah, sepertiga untuk yang miskin. Sedangkan yang terjadi kita ini kan memang pembagiannya itu tidak lagi memilah-milah. Kayak yang miskin memang semuanya sama. Ya, tidak ada lagi pemisahan sepertiga itu. Kecuali memang untuk sahibul kurban saja yang dipisahkan. Ya. Sedangkan 2 bagian yang lain itu tidak lagi melihat kepada hadiahnya ataupun hadiah untuk orang kaya ataupun sedekah kepada yang miskin.
apakah boleh menyembelih itu di malam hari? Oh ya, baik. Jadi ada pendapat ulama yang membolehkan pembahagian seperti tadi. Artinya tidak persis. Tidak persis, yang penting sudah dibagilah. Karena prinsipnya secara hakikat, secara substansial sudah dibagi dia. Sudah itu prinsip hakikat daripada kurban yang sedekah. Sudah disedekahkan. Bahkan ada orang yang enggak ngambil sendiri, Pak. Hai, kolesterol tinggi dah mau maji gayan, tapi urung peju daging kan. Ana masalah yang daging. Ana kecok le. Padahal kai panitia kai bagi ko yang jatah ron seperle apa? Kajuk seperle kan. Ana kecok belah buah panitia untuk saya enggak usah ambil lah, dibagi lagi. Kah ada masalah? Ya kan? Jadi seperti itu. Dianggap sudah terdistribusi. Pertanyaan kedua, bolehkah menyembelih pada waktu malam hari? Pertanyaan yang bagus. Boleh. Boleh. Karena pertanyaannya apakah boleh? Boleh. Ya kan? Utamanya siang. Kenapa utamanya siang? Lagi bunuh, utamanya setelah salat. Tidak, setelah salat enggak apa-apa. Disembelih waktu siang hari lebih utama. Karena kan dalam sunnah seperti itu. Kita ikut sunnah. Oh, Hanam demung kamu sibuk dah malam. Pokoknya gaduh minta peng, roroya minta peng, sui malam. Aja cik. Karena sekarang kan mendukung malam. Kalau dulu kan tidak begitu mendukung malam, Pak. Dulu mana mendukung malam, listrik tidak ada. Nah, sekarang mendukung, apalagi tempat penyembelihan sudah tidak lagi tradisional. Pulang penyembelihan di Saudi. Penyembelihan di Saudi sudah disembelih dengan mesin. Di tempat jagal memang. Unta ita mong geroi la menten, lemoy paruh geroi la menten, ita mong bak pintunya lemoy la keadaan udep, itu bi kaji ke kaleng ini. Daging kurban dalam kaleng. Kan? Haina yang model si manual, si manual tu kepada sahibul kurban, ihoi bagi seperle tacok gero tu, tapuo kena bak kemah, bak hotel, kan? Ada yang dimasukkan dalam mesin seperti tadi. Itu bukan masalah lah, teknis sajalah. Baik. Baik. Yang pertama nyo hanalui lembu blok ke kurban lo kan. Hai berarti kagak ni lah ke kurban. Pulang ke kun. Yang kepu yang geni kau yang pu yang geni. Masalah ke kun ba urang pula kan ke kun nyo hanalui lembu blok ke kurban. Yang tepu kurban sunat dengan kurban nasa kan ro ke kan. Jadi yang kun kurban na dua, kurban sunat tabo, kurban nazar tabo. Pokoknya yang geni pun benar, kurban sunat atau kurban nazar. Gepegah ba urang nyo lo halal boleh yo karena kalau ni ke kurban. Pokoknya ke kurban sunat dengan kurban nazar kan ro yang lebih depu dengan Tuhan. Kurban pu kan. Kan? Tapi wanya hana boleh. Kageni ke kurban, nyo hana boleh yang kameng nyo. Nyo ke draw lo kalau ni ke kurban. Masalah apa kurban dengan kurban wajib, kurban nazar atau kurban sunat draw yang depu. Dan orang pulaunya anak ada yang lain dan kurban lah, kurban nazar mana. Anak ada yang lain orangnya. Kan? Yang kedua apa pun? Kameng juleng. Dalam hadis kan, yang pertama gepegah cacat dalam hadis adalah kameng atau binatang kurban yang tidak buta kan, yang tidak buta. Hana pegah juling ke buta. Juling ke buta. Yang kedua hana capi, tidak tidak pincang, tidak capi dan tidak kelihatan capinya, begitu hadisnya. Mengejak langkawan tinggal capi kan? Waktu ijak langkawan, ji capi tapi waktu ijak langkawan tiga teruk langkawan. Tapi tidak nampak capinya, berarti bacut ditoleransi. Yang kelih adalah sakit. Hana lemah sakit ji. Sakit dan lemah sakit ji. Nya lemah sakit ji, nyan gangga cacat. Yang keput adalah kurus. Dalam bahasa Indonesia
kurus yang nampak, yang tidak ada sumsumnya. Ya. Cit mak ipok langan ni bawani kan, ibapok langan udah ajak kamengnya atau lemonya. Jelas sekali tidak ada sumsumnya. Ni lemah, cit lemah, you lemah pijut. Jadi dari awal meragukan tengok tidak blok kurban. Maka jelaslah yang terukur sekali kecacatannya. Dengan demikian maka itu tidak boleh. Sehingga ada ulama yang membahas umpama ji na lemo patah lungke tikan tibelah. Yang hana anggap cacat oleh sebahagian ulama. Silakan hana mengganggu kan. Jadi patah tapi urut lain yang lunhan yang long mengkurubun long hae yang bersempurna gagah tak lemonya ngelungke ji lagah tari ke dalam lemonya yang cap kan ya, jadi seperti itu yang mampak cacat mana lungke lemo kepung lemo apa namanya Brahma ya Brahma lemo Brahma pakahnya mah maka hana pegah lemu harum lungke. hana mengkro berangus apa tu Brahma angus. Kena yang warna hitam. Yang warna hitam hana lungke lumo beberea badannya nyai ke berangus Brahma angus. Boleh bagus. Tapi menyo yang na lungke tentu lebih bagus lagi, ya kan? Tidak mesti harus melungkai. Hana tidak kaku, tidak sekaku itu. Baik, silakan yang tadi. Kameng inang. Baik. Kameng inang, lemo inang tetap jid ke kurban. Tapi kepegah afdal kameng agam, afdal lemo agam pakan gekalan oleh para ulama dalam menafsirkan makna ini. Karena lebih dari segi dagingnya pada sapi jantan, lebih daripada dagingnya daripada kambing jantan berbanding dengan yang betina. Tak kalang gerak memang menanlah lebih raya si lemo agam, lebih si bak kameng agam berbanding dengan kameng ina. Memang paten tanya bak urung mekat si kuah belanga. Kan? Pui khun le almarhum belum khunan, pui khun le almarhum yang tagun kuah belangong no di kota Bandar Aceh besar. Nyan yang tagun kuah belangong yang pegah si kameng monyona hinoi Bandar Aceh cara yang si kameng agam koh punya ulum. Ikul le toke yan. Pu mau tu ji. Iji kai te pu akai urang tagun kuah belangong yan. Hai ngon ni ke ngon ni du yang kuah belangong. Mamandum yang si kuah belangong yang tagun kuah belangong hinoi ya mandum kameng ina. Hidup boleh tokian kan. Kalau kan mandung tat lah. Maksudnya kamu pegak rata-rata yang tagun kuah belangong yang kameng inang. Menunjukkan apa? Kameng inangnya lebih murah you daripada kameng agam. Maka pilih kameng inang. Pulang kameng inang yang kamonopos umpamanya kan. Yang minta kameng inang. Ya, tapi kurban pakang pilih kameng agam karena harga jih dan sesuai dengan harga dan sesuai dengan dagingnya. Maka kena istilah syarat ji musinnah. Musinnah bak kameng adalah masuk tahun kedua kan. Tahun pun kelewat. Musinnah bak domba 6 bulan waktu. Musinnah di kasih umur ji. Menyusip umur musinnah bak kameng agam titon kita mengwatu yang cukup lagak ke kameng. Asal-asal ji kalagak. Musinnah bak domba 6 bulan waktu yang cukup sempurna ke sahaji. Musinnah bak lemo 2 tahun waktu yang cukup lagak ke bak lemo agam. Maka geutamakanlah bak jenis yang agam. Tidak ada larangan bak jenis yang betina. Jadi laginya. Allahu a'lam bissawab. Awanda. Nya yang menarik. Nya yang menarik. Ada menarik kena jalan keluar cik kan. Jadi menyugutannya terserahkan nazar kena tapupah si ba urang empong ba panitia kan. Tak pegah ba panitia. Tak pegah juga tengku mau je kampungnya luntuan tonyo kurban nazar. Tapi tetap long serah ba melasah
karena melasah kadi sia secara apa namanya bersama-sama gulain, berarti tengku umum akan dilaporkan juga Bapak panitia nyusabah kurban nazar. Yang perlu diperhatikan beroh mojok ke poi, yang kan? Berarti don pajoh kurban lain deh. Yang ke urung tumpuknya yang harus memastikan. Yang kenyang perlu fikih ji. Yang kenapa perlu fikih ji? Lagi bunuh biar menyempu peng yang lebih agak pada mau urung hansip. Yang kenyang perlu fikih. Yang paling aman tentu kata contohnya baik cok tumpuk je. Kan baik cih nanti kan. Nanti kan. Masalah umpama ji kau yang membagi tiro, kena teknis baru bagi. Kena cara baru bagi. Nyau ubud urusannya. Sabah plastik ke drone yang kan menyempu dengan atau kameng drone kan. Dia kepisah oleh orang bagi. Sesuatu yang sangat sederhana. Yang penting beroh si kurban drone saja. Bukan sesuatu yang pelik, yang penting adalah lapor. Itu saja. Orang lapor muphom, panitia muphom, beres urusannya. Tapi punya orang lapor muphom, panitia hana muphom. Ya hina masalah kemungkinan ni kami nyempu. Kami nyempu kan agak susah kan, meragukan. Menyumka meragukan dengan baik dapat jauh takut. Takut orang pajuh kurban nazar. Nah, bang kan cara haji. Pemikir enak. Urinang hana kalinya. Oh benar. Masalah nazar dengan sunnah tadi ini kayaknya masih agak sedikit. Kami ada di keluarga itu ada menabung setiap bulan. Setiap bulan ini memang diniatkan untuk nazar. Untuk apa? Untuk Kurban. Apakah itu masuk ke nazar atau kurban sunnah? Karena memang dari awal setelah penyembelihan bulan Muharram masuk lagi nanti, tabung lagi buat 1000. Ya, apa yang diniatkan? Tadi itu apa namanya ditabung itu teknis petahopeng. Teknis petahopeng. Lagi arisan kurban kan? Arisan kurban. Yang teknis petahopeng. Lebih-lebih harisan hana bahasnya kan itu utuh hutang malah kan kena giliran kan banyak bunuh orang kurban ke petapat peng tiap bulan ke koh tiap bulan ke sisi pandai nak kira yang sebagai nazar katanya karena memang hana genit sebagai nazar banyak genit sebagai nazar begitu truk orang raya kurban sep ngahan sep minta lain kan umpamanya yang nasib pencit 2.500.000 rupiah jih terjadilah lonjakan harga kameng tonnya 4 juta atau apa minta apa yang nasib karena kagak genit ke kurban genit sebagai kurban nazar tapi punya hana genit sebagai kurban nazar ata ge putaho hansip peng hana kurban hana pupuk kan yang nama putaho peng wa itala parto bak tonnya ba raya hajinya Ium kameng kapuk juta. Kenapa ya kurban? Karena ke nazar. Tapi punya kaji ke nazar, payah minta apa lagi yang hansip. Karena genit sebagai kurban nazar. Begitu aja, itu teknis tadi, enggak ada hubungannya dengan hukum ya. Baik, selesai demikian. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.